Baik, saya akan menjelaskan mengenai ekor barisan, yang mana di dalam ekor barisan terdapat definisi 3.1.8. 3.1.8 definisinya, bila X sama dengan X1, X2, X3 sampai seterusnya Xn adalah suatu barisan bilangan real dan M selalu bilangan asli, maka ekor ke M dari X adalah barisan yang didefinisikan Xm sama dengan X M ditambah N, di mana N elemen dari N dan Xm ditambah 1, Xm ditambah 2 sampai seterusnya. Nah, dari pernyataan ini akan kita lebih jelaskan lagi. Kita ketahui bahwa X-nya adalah barisan bilangan real, yang mana X-nya itu adalah X1, X2, X3 sampai seterusnya Xn, dan M elemen dari N, maka ekor ke M dari X adalah barisan yang didefinisikan Xm sama dengan Xm ditambah N, di mana N elemen dari N, dan di mana juga adalah X N itu adalah bilangan asli, M ditambah 1, Xm ditambah 2 dan seterusnya. Oke. Nah, supaya lebih jelas lagi, saya memberikan contohnya. Bila diketahui X-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10 sampai seterusnya, 2n sampai seterusnya. Nah, dari pernyataan ini akan kita cari ekor ketiga dari barisan X, dari barisan X-nya, dari barisan X ini. Nah, maka dapat kita cari ekor ketiga dari barisan X atau X3 sama dengan, kita masukkan Xm sama dengan Xm ditambah N, di mana M nya adalah 3, N nya adalah, masukkan M ditambah 1, maka 3 ditambah 1, X3 ditambah 2, X3 ditambah 3, X4 ditambah 4, dan seterusnya. Nah, langsung kita cari penjabarannya. Dari ekor, kita mencari ekor ketiga dari barisan X-nya. Dari ini kita ketahui 2 adalah X1, 4 adalah X2, 6 adalah X3, 8 X4, 10 X5 dan seterusnya. Ini X6, ini X7, ini X8. Nah, baru kita masukkan X3 tambah 1 adalah X4, maka kita cari yang di sini X4 adalah 8, kita tulis 8, dan seterusnya seperti itu. X3 tambah 2
X5. Ini X5 adalah 10. X3 tambah 3 adalah X6. Maka kita lihat X6. X6 kan tidak ada di sini. Maka kita hitung 2, 4, 6, 8, 10, pasti di sini 12. Nah, di sini terus 12. 3 lanjut ke X4 tambah 4. X8. Kita lihat di sini X8. X8 2N dan seterusnya. Kita tulis selanjutnya ini kan 2N. Kita tulis aja langsung 2X. 2N. Karena 4 ditambah 4 X 4 tambah 4 kan 8. Karena dia X8 ini jumlahnya adalah pastinya 16, maka kita cari 2N. N ini kita kategorikan adalah 5. Maka dari itu 2 dikali 5 adalah 10. Supaya dia 16, kita tambah 6, maka dia jumlahnya pas 16, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai teorema 3.1.9. Kita harus tahu dulu makna dari teorema 3.1.9. 3.1.9 teoremanya, misalkan X sama dengan Xn, di mana N elemen dari N adalah suatu barisan bilangan real dan M elemen dari N, maka ekor ke M adalah Xm sama dengan Xm ditambah N, di mana N elemen dari N dari X konvergen jika dan hanya jika X konvergen. Dalam hal ini limit Xm sama dengan limit X. Nah, kita akan membuktikannya. Di sini sudah saya paparkan bukti. Nanti akan saya jabarkan lagi supaya lebih dimengerti. Bukti dapat kita catat untuk sebarang P elemen N suku ke P dari Xm merupakan suku ke M ditambah P dari X. Secara sama, bila Q lebih besar dari M, maka suku ke Q dari X merupakan suku ke Q kurang M dari Xm. Misalkan X konvergen ke X, maka untuk sebarang epsilon lebih besar dari 0 bila untuk N lebih besar sama dengan K, epsilon suku-suku dari X memenuhi Xn dikurang X. Lebih kecil epsilon, maka suku-suku dari Xm dengan K lebih besar sama dengan Km, epsilon kurang M memenuhi Xn dikurang Q lebih kecil dari epsilon. Jadi kita dapat memilih Km epsilon sama dengan Km epsilon kurang M, sehingga Xm juga konvergen ke X. Sebaliknya, bila suku-suku dari Xm untuk K lebih besar dari Xm lebih besar sama dengan Km epsilon memenuhi Xn dikurang X lebih kecil epsilon, maka suku-suku dari X dengan N lebih besar sama dengan Km epsilon ditambah M memenuhi Xn dikurang X lebih kecil epsilon. Jadi kita dapat memilih K epsilon sama dengan Km epsilon ditambah M. Karena itu X konvergen ke X jika dan hanya jika Xm konvergen ke X. Nah, supaya lebih memahaminya, kita pahami dulu bahwa barisan X
barisan X adalah XN. Barisan XM adalah XM ditambah N. Nah, akan kita buktikan. Misal ini, kita misalkan elemen ke P pada XM sama dengan elemen ke P ditambah M pada X. Nah, contohnya gini, barisan X, kita misalkan dianya terserah mau bilangan apa saja. Saya buat bilangan terserah. Ini pemisalan. Sampai seterusnya. Dan barisan XM juga seperti itu, bilangannya terserah. Ini perumpamaan ya, atau pemisalan. Kalau di barisan X saya buat di sini adalah A, maka barisan XM-nya pasti di sini posisi A-nya. Nah, baru kita masukkan pemisalan yang lainnya. Dan seterusnya. Nah, ini kita perumpamakan adalah M. Ini kita umpamakan elemen ke ini. Kalau di sini dianya elemen ke 2 ditambah M, maka dia di sini elemen kedua. Kita umpamakan ini adalah elemen di sini dianya letaknya, karena dia bersebelahan dengan elemen yang sebelumnya saya jelaskan di sini. Elemen ke Q, pemisalan ke Q, maka sama juga dia di sini, dia pasti letaknya bersebelahan, dia menjadi elemen ke Q kurang M. Nah, elemen ke Q pada X sama dengan elemen ke Q kurang M pada X. Ada syaratnya. Syaratnya Q itu harus lebih besar dari M, tidak boleh Q itu lebih kecil dari M. Ini adalah awal pemahaman. Kan sudah saya paparkan mengenai teorema 3.1.9 dan sudah saya paparkan juga mengenai pembuktiannya. Namun apabila belum memahaminya akan saya buktikan
Dari awal pemahaman yang sudah saya jelaskan juga, maka kita peroleh akan kita buktikan dulu X konvergen jika dan hanya jika X itu konvergen. Ini akan kita buktikan ada dua arah, yang mana X konvergen ke sini, ini dan ini ke sini, maka dianya ada dua arah, kanan ke kiri, kiri ke kanan. Yang pertama kanan ke kiri, yang mana itu X konvergen ke X, maka X konvergen ke X untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, maka KM, yang mana KM itu adalah bilangan asli. Perlu diingat. Nah, K itu lebih besar sama dengan KM. Yang mana berlaku XK kurang X lebih kecil dari epsilon. Nah, ingat bahwa nilai K bersesuaian, selalu bersesuaian. Dan ingat juga, berapapun nilai epsilonnya, itu yang mana untuk setiap epsilon berapapun akan kita temukan nilai K itu selalu bersesuaian. K lebih kecil dari KM, maka dianya dapat kita gambarkan bahwa ini semua lebih kecil dari epsilon. Kita ilustrasikan dengan menggunakan selang lah ya, supaya dapat dipahami lagi. Yang mana kita misalkan ini adalah selang pada epsilon, dan di sini adalah bersesuaian arah dengan barisan X KM, dan di sini yang bersesuaian dengan barisan X. Maka apabila dianya lebih besar dari KM, maka dianya kita hubungkan. Maka disinilah berada di sinilah bentuk pemahamannya itu. Nah, dari pemaparan ini dapat kita pilih nilai K-nya sama dengan KM ditambah M, yang mana nilai K-nya itu adalah pada barisan X. Maka untuk setiap N lebih besar dari K, maka berlaku Xn kurang X sama dengan XK kurang X. Karena dianya Xn dan XK sama-sama bernilai dikurang X, maka dianya
lebih kecil dari epsilon. Maka kita dapatkan bahwa X itu konvergen ke X. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan arah kanan ke kiri. Tadi yang sebelumnya ini adalah kiri ke kanan ya, saya salah. Dan selanjutnya akan kita jelaskan arah kanan ke kiri. Arah kanan ke kiri gini ya. Nah, sebaliknya sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama-sama berlaku seperti itu. X konvergen, maka X konvergen ke X, maka XM konvergen ke X. Langsung kita pilih saja karena sudah saya jelaskan mengenai selang tadi. Pilih KM sama dengan K dikurang M. Nah, kenapa K kurang M? Sama tadi yang sudah saya jelaskan berlaku. Ini elemen K ke Q pada X, elemen K ke Q kurang M pada X. Syaratnya adalah Q lebih besar dari M. Nah, seperti itu juga D-nya. Maka untuk setiap K lebih besar dari KM berlaku X K kurang X sama dengan XM dikurang X. Itu sama-sama bernilai, sama-sama nilainya sama, maka dianya dikurang epsilon. Nah, maka dari pemaparan ini dapat kita peroleh bahwa XM itu konvergen ke X. Nah, sudah saya jelaskan keduanya, maka dalam hal ini diperoleh juga maka dari pemaparan yang ini, dalam hal ini kita dapatkan limit XM itu sama dengan limit